Shalom saudaraku, senang sekali menjumpai saudara pada saat ini dalam siaran bahasa Indonesia di televisi Al Karma. Nama saya Pendeta Musiko, saya sekarang melayani di In Christ Ministries, Pomona, California. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan satu tema yang sebenarnya sudah lazim untuk kita bersama-sama dengar. Satu lagu yang sangat memberkati saya yaitu lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Tetapi begitu banyak kita seringkali lupa apa sesungguhnya arti dari anugerah itu sendiri. Apakah kasih karunia itu? Apakah anugerah Allah itu? Saudara, kasih karunia atau anugerah Allah adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah yang menyebabkan Ia memberikan sesuatu yang baik kepada kita sekalipun kita sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat dan kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari Allah, maka itu namanya hukuman. Dan itu menunjukkan keadilan Allah. Sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, maka itu namanya pahala. Dan itu juga menunjukkan keadilan Allah. Tetapi jikalau kita melakukan yang baik, tetapi mendapatkan apa yang tidak baik dari Allah, itu merupakan ketidakadilan. Dan saya percaya itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena Allah pada hakikatnya adalah Allah yang adil. Namun demikian ada satu hal yang luar biasa yang hendak kita lihat bersama-sama pada malam hari ini. Kalau kita tidak baik, tetapi mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, maka itu disebabkan adanya kasih karunia dari Allah semata-mata. Karena sesungguhnya yang patut kita terima bukanlah yang baik, karena pada intinya kita adalah jahat. Namun demikian Allah memilih untuk melakukan yang baik kepada saudara dan kepada saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus secara gamblang menggambarkan hidup orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup kebanyakan orang, hidup pada dasarnya hidup saudara dan hidup saya sebelum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita. Hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari surat Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca 3 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, mari kita berhenti sejenak di sini. Paulus menegaskan di sini, di dalam ayat yang pertama tadi kita melihat bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Inilah keberadaan saudara, inilah keberadaan kita di luar Tuhan. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa inilah yang menjadikan hubungan kita dengan Allah terpisah. Dan Alkitab mencatat dalam bagian yang sudah kita baca tadi,
pada dasarnya oleh karena keberdosaan saudara, keberdosaan saya, Paulus katakan dalam firman Tuhan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Mengapa demikian? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Hidup dalam pelanggaran, hidup dalam dosa-dosa kita. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang berdosa. Jikalau Allah yang adalah Allah yang adil sebagai orang berdosa, maka selayaknya, sudah sepatutnya, apa yang kita terima dari Allah adalah hukuman sebagai akibat dari dosa yang telah saudara dan saya lakukan. Adalah hak Allah, adalah keadilan Allah untuk membuang kita dari hadiratnya selama-lamanya, untuk menghukum kita di dalam lautan api neraka selama-lamanya. Kalau Allah melakukan hal itu, maka Ia adalah Allah yang adil. Barangkali ada di antara saudara berkata demikian, tetapi saya orang yang baik, saya taat dalam menjalankan ibadah, saya menuruti ketetapan-ketetapan agama, saya melakukan amal kebajikan. Mungkinkah perbuatan baik saya itu dapat mempengaruhi hati Allah, atau menebus dosa saya, atau membayar keadilan dan kesucian dari Allah? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya saudara mengemudikan mobil, lalu seorang polisi memberhentikan saudara karena didapati bahwa saudara telah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Polisi menuliskan sesuatu, memberikan kepada saudara tilang, tindakan langsung. Dan saudara dicatat dalam surat tilang itu, saudara harus pergi ke pengadilan untuk menentukan berapa jumlah denda yang akan saudara bayar. Lalu sementara menunggu persidangan, saudara berkata, saya akan melakukan sesuatu untuk menebus pelanggaran saya. Saya akan berbuat baik. Lalu saudara berpikir, saya akan pergi ke tetangga, membantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Atau saudara, mungkin saya akan menolong mereka yang sedang kesusahan, yang sedang kekurangan makanan. Atau melakukan segala kebajikan yang lain. Sampai pada hari di mana saudara menghadap sang hakim. Pada saat persidangan, hakim bertanya, apakah Anda pada tanggal sekian, pada jalan ini, melanggar peraturan lalu lintas ini? Lalu saudara katakan dengan tegas, benar yang mulia. Tetapi saya sudah menebus pelanggaran saya tersebut dengan cara berbuat baik. Saya menghadirkan 3 orang saksi yang dapat memberikan kesaksian apa yang telah saya lakukan kepada mereka. Saya sudah berbuat baik kepada mereka, saya memberikan makanan kepada mereka, saya menghibur saat mereka sedang berada di dalam kesedihan. Saudaraku, jikalau hakim itu adalah hakim yang adil, dan pikirannya adalah pikiran yang waras, maka apa yang terjadi pada hari itu? Saya percaya dia akan mengetokkan palunya dan mengatakan, maaf saudara, perbuatan yang saudara lakukan tidak ada kaitannya apa-apa dengan pelanggaran yang sudah saudara lakukan. Saudara harus membayar Rp250.000 untuk pelanggaran yang setelah saudara lakukan. Saudaraku, sekarang pertanyaannya, kalau demikian, bagaimana dengan perbuatan baik yang telah aku lakukan? Aku telah mentaati segala kebajikan, aku telah melakukan amal kebajikan.
firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6a mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudaraku, perhatikan bahwa yang mengatakan kata-kata ini adalah seorang nabi yang namanya Yesaya. Saya percaya ia sungguh-sungguh beriman, seorang yang baik. Namun demikian, dalam tulisannya ia berkata, segala kesalehan kami seperti kain yang kotor. Dia tidak mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor. Ia juga tidak mengatakan sebagian kesalahan kami seperti kain yang kotor. Tetapi dengan jelas ia menyadari segala kesalehan, segala kebajikan, segala sesuatu yang saya anggap baik di matamu ya Tuhan, semuanya itu seperti kain yang kotor. Saudaraku, Allah adalah Allah yang adil. Sehingga ia harus menghukum setiap dosa. Kalau ada satu dosa saja yang tidak pernah dihukum selama-lamanya, maka Allah kehilangan keadilannya. Jadi, pada waktu melihat manusia yang berdosa, keadilan Allah menuntut hukuman. Di hadapan Allah kita semua sepatutnya dihukum dan menerima murka Allah oleh karena dosa kita. Paulus dengan jelas tadi menegaskan, pada hakikatnya kita semua orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Namun pertanyaannya ialah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mau, Allah tidak ingin kita terkena hukuman tersebut, karena Allah yang adil pada saat yang sama adalah Allah yang mengasihi saudara, mengasihi saya. Lalu bagaimana? Bagaimana jalan keluarnya? Di satu sisi kita melihat keadilan Allah menuntut setiap manusia berdosa harus dihukum. Tetapi di sisi yang lain, kasih Allah menuntut setiap manusia berdosa harus diampuni dosa-dosanya. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya satu berita sukacita yang luar biasa. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Paulus kemudian melanjutkan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oh puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Benar, pada dasarnya kita semua di luar Kristus adalah orang-orang yang patut dimurkai. Pada dasarnya semua kita adalah orang-orang yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun pada saat yang sama, berita Injil dapat saudara dengar pada malam hari ini. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudaraku, Allah sangat tahu. Allah mengerti situasi saudara dan situasi saya. Allah sangat mengerti bahwa tidak ada seorang pun
yang dapat menyelamatkan dirinya dengan kemampuan, dengan kekuatan. Oleh karena kita tahu bersama-sama semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam hikmat kekekalan, Allah harus mencari seorang pengganti dalam memikul hukuman itu. Siapa penggantinya? Tidak mungkin seorang manusia biasa yang jelas, karena saudara dan saya sudah tahu, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kita semua telah berbuat dosa. Tidak juga mungkin Allah mengutus seorang malaikat. Karena itu berarti melawan keadilannya, karena yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa adalah manusia. Maka tidak mungkin Allah menghukum malaikat sebagai pengganti dari manusia. Jadi Allah sendiri yang telah memilih untuk menjadi manusia dan memikul hukuman itu. Dan inilah yang telah Allah lakukan di dalam dan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Ia datang menyerahkan dirinya untuk saudara dan untuk saya. Ia mati menggantikan tempat yang seharusnya menjadi tempat saudara dan tempat saya. Ia memikul hukuman yang sepatutnya saudara dan saya pikul. Kita dapat membayangkan kembali ke dalam tempat persidangan tadi. Jikalau sesudah mengetuk palunya dan mengatakan Anda dinyatakan bersalah dan Anda harus membayar Rp250.000 sebagai ganti dari pelanggaran Anda terhadap peraturan lalu lintas. Lalu sang hakim membuka jubahnya. Dia turun dari mimbarnya, lalu mendekati saudara dan menepuk bahu saudara. Hari ini juga saudara tidak perlu membayar Rp250.000. Lalu dia merogoh dompetnya dan kemudian mengatakan, harganya telah lunas dibayar. Saya membayar denda yang sepatutnya, yang seharusnya saudara bayar. Saudaraku, itulah yang Yesus lakukan untuk saudara dan untuk saya. Dia memerdekakan kita. Dia memberikan hidupnya, mengambil alih tempat yang seharusnya menjadi tempat saudara dan tempat saya. Dan ia katakan, anakku, hari ini engkau tidak perlu lagi menanggung hutang dosa yang seharusnya engkau bayar. Lihat di atas kayu salib, aku telah memikul hukuman itu, menggantikan tempat yang seharusnya menjadi tempatmu. Karena firman Tuhan katakan, kita ditebus bukan dengan emas ataupun perak. Kita ditebus oleh Tuhan dengan memberikan nyawanya sendiri. Harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus Yesus. Itulah berita sukacita pada malam hari ini. Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang kedua, selanjutnya pasal ayat yang ke-9, 8 dan 9, Paulus menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita telah berhasil melakukan dan memenuhi segala tuntutan dan syariah agama. Kita diselamatkan oleh karena ada orang lain. Ada Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya, menggantikan tempat yang seharusnya menjadi tempat saudara dan tempat saya. Paulus melukiskan hal ini dalam suratnya kepada Filemon. Rasul Paulus sesungguhnya tidak memiliki
uang simpanan yang besar di rekeningnya, tetapi dia menuliskan surat kepada Filemon. Ia menyebutkan hal ini dalam suratnya. Dia adalah seorang yang kaya raya. Filemon ini seorang yang kaya raya. Budaknya namanya Onesimus. Ia telah melarikan diri dan mungkin telah mencuri sejumlah uang dari tuannya. Lalu dalam pemeliharaan Allah, Onesimus bertemu Paulus di Roma dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Mereka berdua setuju, Onesimus harus kembali kepada tuannya. Dan Paulus menuliskan surat kepada Filemon dan memintanya untuk menerima Onesimus sebagai saudara. Dan bahkan Paulus menjamin bahwa ia sendiri akan membayar segala utang Onesimus. Itulah gambaran apa yang terjadi dalam penyelamatan. Sebagai orang yang kerap kali berbuat dosa, kita memiliki utang yang sangat besar. Namun Yesus, oleh karena rahmat-Nya yang besar, Ia memberikan dirinya bagi saudara dan bagi saya. Dia berkata bahwa utangmu telah lunas dibayar. Saudaraku, barangkali hari ini ketika mendengarkan siaran ini, saudara merasa seperti Onesimus itu. Saudara merasa begitu besar dosa dan pelanggaran saudara di hadapan Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya memberitahukan kepada saudara bahwa ada berita sukacita. Allah yang kaya dengan rahmat memberikan jalan keluar bagi saudara. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia, terima pengampunannya, sambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, jikalau hari ini itu yang saudara alami, jikalau hari ini itu yang saudara rasakan, Tuhan Yesus sendiri di dalam firman-Nya mengatakan, mari, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Barangkali beban berat yang saudara hadapi adalah rasa bersalah yang berkepanjangan di masa lampau. Barangkali beban berat yang saudara alami adalah dosa-dosa yang begitu menghantui saudara. Barangkali beban berat yang saudara hadapi saat ini ialah saudara merasa bahwa kurang, ada sesuatu yang tidak cukup yang saudara sudah lakukan di hadapan Tuhan dan saudara gagal dan gagal. Saudaraku, hari ini saudara dapat mengalami kelepasan. Datang kepada Tuhan. Saudara dapat berdoa dengan doa yang sangat sederhana. Tuhan, ini aku. Aku menyadari bahwa aku adalah orang yang berdosa. Datanglah. Aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam hatiku ya Tuhan. Ampunilah aku dari segala dosa-dosaku dan jadikan aku sebagai pribadi yang baru. Jikalau itu menjadi doa saudara, hari ini saudara menjadi warga kerajaan Allah. Allah menyambut saudara sebagai anak-anaknya. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Dan firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan bagi saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Disinilah respons kita menjawab akan kasih karunia Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk membayar utang dosa kita, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan, menyadari Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ia telah menyerahkan dan menyambut saudara dan saya menjadi warga kerajaan-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.